Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang. pengangguran pemuda desa. Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan Penurunan kemiskinan desa cepat. harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri, Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Holobis kuntul baris. mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Selamat pagi kerabat desa yang berbahagia. Dan setelah kita mengikuti beberapa episode sarapan SDGs Desa, maka kita mulai mendapat mengambil sedikit benang merah ke garis kesimpulan bahwa pengetahuan, ilmu, kebijakan, serta keputusan-keputusan kita ternyata kita basiskan pada data. Semakin sedikit data, maka semakin berbahaya. Jangan-jangan tidak mewakili keseluruhan keadaan. Lalu kita perlu kemudian memperluas atau memperbanyak data kita sehingga kita dapat membuat data ini kemudian data yang mampu kita jadikan kebijakan dan membuat dasar dari kita membuat keputusan-keputusan yang tepat. Dan hari ini sarapan SDGs Desa kita akan membahas mengenai bagaimana memanfaatkan data rukun tetangga dan desa untuk perencanaan pembangunan desa sebagai bagian dari pelaksanaan SDGs Desa 2021. Telah hadir bersama kami Pak Ivan Novik Agusta. Selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi Mbak Ume, selamat pagi kerabat desa. Baik Pak Ivan Novik. Pagi langsung ketemu kita lagi ya. Ketemu lagi. Setelah 1 hari saya cukup menghilang ya Pak. Pak Ivan, kalau dari sarapan beberapa waktu yang lalu, dan saya ikut mengikuti sarapan kemarin juga melalui YouTube-nya TV Desa. Kemudian kita sampai pada kesimpulan lalu setelah kita mengambil data yang kita ambil dari level desa dan level tetangga, what next Pak? Terus apa Pak? Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di desa setelah data ini semua terkumpul? Iya, terima kasih Mbak Ume juga para kerabat desa yang terhormat. Jadi hari ini Gus Menteri akan menandaskan kembali kepada seluruh keluarga besar Kementerian Desa, ya. Tapi itu internal. Ya. Baru nanti kita hari Jumat, hari desa yang tanggal 15 Januari kita akan bertemu secara eksternal bareng-bareng. Nah, yang ingin ditekankan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ume itu bahwa kerabat desa sekarang kita memulai langkah baru, yaitu sudah pasti fokus kita itu kepada data-data mikro, data-data mikro, data pada level desa sampai kepada level individu. Ya. Jadi kita akan menggunakan data mikro, analisis di level desa, dan kemudian akan membuat program kegiatan di level desa juga. Ya, jadi memang sudah dirancang supaya kita hanya berbicara pada level desa. Ya.
Dan kemudian tentu saja level yang lebih tinggi adalah kerjasama antar desa seperti itu. Ya. Tapi kita tidak akan menggunakan analisis makro, ya, menggunakan analisis nasional atau regional yang kemudian diturunkan dengan proksi ke desa-desa. Kita langsung kepada masyarakat desa. Ya. Kemudian itu artinya kita akan mengumpulkan dan menggunakan data by name by address, sekarang dikenal seperti itu. Nama lain dari data mikro, data by name by address, termasuk data wilayah itu sudah ada wilayah di RT mana dan di RW mana. Ya. Jadi kita menggunakan data itu. Nah semuanya karena kita berbasis participatory sensus, ya, jadi orientasinya adalah kepada kegunaan. Ya. Nah ini kadang-kadang kita perlu mengulang kembali karena ini satu cara baru, cara pandang baru, cara berpikir baru. Sepertinya sudah ada di banyak benak para pegiat desa dan para aktivis, kemudian para akademisi. Tapi untuk sampai ke seluruh Indonesia, ini satu hal yang dimulai. Gitu. Nah, kita mulai dengan cara itu, kemudian kemarin Pak Aminuddin sudah menyampaikan bahwa pas malam tahun baru bahwa ada 2 core value, ya. Core value di sini bukan sekedar nilai-nilai yang asasif gitu, tapi ini malah memberikan, kalau istilah Gus Menteri dari pandangan Pak Aminuddin waktu kita diskusi malam tahun baru itu, semakin menguatkan bahwa secara historis memang cara kita membangun desa itu terbagi 2. Yaitu terbagi antara aspek kewilayahan dan aspek kewargaan. Baru-baru ini, contohnya, cara dana desa dibagikan kepada seluruh desa di Indonesia, itu komponennya juga hampir selalu dibagi 2. Ternyata ada yang meneliti seperti itu, Ume, kerabat desa. Jadi untuk tahun 2021 misalnya, itu komposisi persentase dari jumlah penduduk itu yang kemudian digunakan untuk membagi dana desa di dalam kabupaten-kabupaten gitu. Kalau yang sebelumnya dana desa dibagi merata, persentasenya ada persentase yang merata, tapi untuk tahun ini sudah mulai merata pun ada selang-selang penduduknya gitu ya. Jadi di selang penduduk itu ada komposisinya. Akan mendapat sekian ratus juta, kalau sekian ribu penduduk menjadi 800 juta dan sebagainya. Itu komposisi dasarnya begitu. Nah artinya apa? Artinya memang cara kita berpikir tadi yang sudah dengan tepat disimpulkan oleh Pak Aminuddin dari Undip itu, bahwa kita memang sampai saat ini cara kita melihat desa antara lain melihat kewargaan dan kewilayahan. Dan kita juga mengetahui sebagian besar data desa kita di masa sebelumnya itu hampir sepenuhnya berorientasi kepada kewilayahan. Apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketika kita ingin menyejahterakan warga desa, kita akan menyejahterakan dengan cara tidak langsung. Kewilayahan itu membuat bahwa kita membangun desa dengan cara menyediakan suplai sebanyak-banyaknya. Yang kemarin dengan Gus Koco kita diskusikan lebih mendalam antara suplai dan demand, antara menyediakan posyandu ya dengan pemanfaatan atau keinginan warga untuk memanfaatkan posyandu gitu. Nah, untuk desa dan untuk RT itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang suplai. Apa yang disediakan ya oleh desa pada level desa maupun pada level RT. Karena kalau kita melihat RT ya, kita langsung bisa melihat sama seperti Indonesia ya. Kalau kemudian ada provinsi mengatakan kok kami ditinggalkan ya. Kok ada ketimpangan antara provinsi di sana dengan provinsi kita gitu. RT juga pada konteks mikro mirip seperti itu. Yang dibangun kenapa selalu RT sana tidak dibangun di RT kita gitu. Nah, kita akan punya potret ya. Tapi tentu saja nanti terserah kepada desa
terserah kepada musyawarah desa keputusannya begitu. Tapi kita akan punya potret dari masing-masing RT di tiap-tiap desa di Indonesia. Ya. Kemarin dalam forum internal pasca sarapan SDGs desa, Prof. Yudan dari Dirjen Dukcapil juga menyampaikan ya bahwa kalau kita melihat kondisinya di Indonesia ya, maka sebetulnya ada banyak nama, apakah itu RT ataukah itu RW yang kemudian sesuai dengan definisi BPS disebut SLS ya, satuan lingkungan setempat gitu. Tapi sebetulnya secara formal itu kita mendefinisikannya sebagai RT dan RW. Jadi makanya kita tetap akan menggunakan itu karena itu memudahkan. Termasuk misalnya mau jorong di nagari ya. Nanti apakah mereka akan mendefinisikan itu sebagai RW-nya atau sebagai RT-nya seperti itu ya. Apakah ada jorong dan kemudian di dalamnya ada korong dan sebagainya seperti itu. Nah, kita akan melihat kembali aspek wilayah ya. Tapi yang baru dari SDGs desa adalah wilayah itu kemudian diturunkan pada level RT. Selama ini kalau kita mendiskusikan tentang wilayah itu, mendiskusikan tentang suplai dari fasilitas-fasilitas pembangunan itu adalah pada level desa. Sekarang pada level RT. Tadi kami sampaikan bahwa paling tidak pemerataan pada level desa itu akan langsung kelihatan. Pemerataan wilayah pada level desa akan langsung kelihatan. Nah, itu di level RT. Kemudian di level desa nanti yang akan dilihat terutama adalah dengan kondisi yang historis selama ini kita lihat, kalau level desa itu sebetulnya yang paling bisa diambil datanya dan itu sangat penting adalah apa yang dilakukan oleh para perangkat desa dan kepala desa. Ya. Nah, saya coba perlihatkan kuesioner RT-nya ya, Ume dan kerabat desa yang terhormat. Ini kuesioner RT yang hari ini pun Gus Menteri masih mendiskusikan lagi ya. Karena sepertinya pagi ini beliau mendapat ide baru ya. Jadi kita akan diskusikan terutama berkaitan dengan permintaan seringkali ada WA dari kerabat desa langsung ke Gus Menteri dan kemudian beliau memikirkan semalaman dan kalau ada ide gitu subuh-subuh sudah kirim WA, hari ini kita diskusi ini gitu. Nah, hari ini akan ada diskusi tentang RT ini. Jadi kita akan lihat pertama deskripsi lokasi ya. Satu hal yang ditekankan oleh Gus Menteri dan masuk akal itu bahwa RT RW itu kita harus tahu ketua RT itu HP-nya berapa gitu ya. Memang agak aneh tapi terjadi ya, agak aneh tapi terjadi. Yaitu memang ada kalanya kita perlu langsung menelepon atau menghubungi ketua RT ya, ketua RT. Seperti itu. Pernah ada misalnya di Kementerian Desa itu ada yang kirim WA bahwa ini di tempat saya BLT DD-nya berbeda ini ya. Ini gara-gara ketua RT-nya ini ya. Selama kita belum bisa mengakses langsung ketua RT, maka selalu proses untuk menyatakan ini sebetulnya faktual atau tidak itu selalu dari pihak lain dulu. Nah, nanti sudah tidak begitu lagi. Kemudian nomor HP itu perlu dan lokasi RT terletak di pulau mana ya. Ini karena selama ini kita mengetahui secara umum bahwa ada sekitar 1.300-an desa di Indonesia yang satu desa itu tinggalnya warganya ada di beberapa pulau, di lebih dari satu pulau ya. Ada yang sampai 5 pulau dan ada yang cuma 2 pulau seperti itu. Jadi makanya kita perlu mengetahui apakah desa itu desa kepulauan. Ya. Selama ini kita mengetahui ada provinsi kepulauan, ya, kabupaten atau kota kepulauan. Bahkan kalau di
rencana pembangunan jangka menengah nasional itu untuk Jawa disebut Pulau Jawa, ya. Tapi untuk wilayah Maluku disebut Kepulauan Maluku. Ya. Nanti kita akan segera mengetahui. Sekarang kita sudah mengetahui ada 1.300 desa kepulauan itu. Tapi sebentar lagi kita akan mengetahui sebetulnya di pulau itu ditinggali oleh RT RW mana, ya. Dan kemudian bagaimana seperti biasa topografinya, kemudian wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti di lereng bukit begitu, kita perlu mengetahui berapa jumlahnya, ya. Karena BNPB perlu mengetahui juga peluang-peluang kalau ada risiko seperti bulan Januari seperti ini yang banyak hujan deras itu, kita harus menyediakan berapa alat, berapa menangani risiko bencana terutama tanah longsor. Nah, kemudian khusus untuk seperti tadi, karena mungkin satu desa ada beberapa pulau, tinggal di beberapa pulau, maka kita perlu mengetahui tentu saja garis pantai, mangrove, dan bahkan kemarin ada salah satu yang kemudian sampai kepada Gus Menteri, kita perlu mengetahui luasan mangrove, ya. Tidak hanya ada mangrove tapi luasan mangrove. Mengapa seperti itu? Karena ada sekitar 6.000 desa yang ada mangrove-nya, ya. Dan kemudian sekitar hampir 80% itu mangrove-nya sudah mulai rusak, baik sebagian maupun seluruhnya. Tapi dari data di Kementerian Desa, APBDes, dari 99% APBDes kita lihat dari tahun 2015 sampai 2020, hanya sekitar 350 desa yang menganggarkan untuk perbaikan atau restorasi mangrove. Nah, jadi mungkin tidak terasa, tapi ini adalah dalam konteks SDGs desa, ya, pembangunan yang berkelanjutan. Maka kalau ada lingkungan yang rusak itu sebetulnya sekarang menjadi, kalau istilahnya Pak Aminuddin itu cara pandang SDGs memang seperti itu. Kita memikirkan masa depan anak cucu kita. Jangan sampai di desa kita ada mangrove tapi rusak seperti itu. Nah, jadi kembali lagi Ume dan kerabat desa ini yang diambil dari level RT adalah wilayah gitu, ya. Wilayah, meskipun ketika desa melaporkan ke atas desa, ke supra desa, itu semuanya bisa digabungkan semua RT. Jadi tentu saja mangrove itu desa harus mengatakan desanya ada sekian hektar hutan mangrove seperti itu. Tidak harus mengatakan di RT ini karena supra desa mungkin tidak membutuhkan itu. Tapi di dalam desa itu dibutuhkan, ya. Mengetahui ada mangrove tapi mangrove-nya rusak di RT 5 seperti itu, kita mengetahui ada risiko abrasi bagi warga desa di RT 5. Selama ini contohnya WA yang masuk di Kementerian Desa itu memberikan, ada yang mengirim foto-foto bahwa rumah tinggalnya itu ada di sekitar pantai, tapi selama ini tanggul penahan ombak itu tidak pernah dibangun dari dana desa. Misalnya ada yang melaporkan seperti itu. Nah, nanti kita akan mengetahui tidak hanya desa yang melaporkan, tapi tidak melaporkan pun kita sudah mengetahui resiko-resiko abrasi yang ada di desa-desa di Indonesia. Gitu. Dan kepala desa, perangkat desa juga lebih mudah untuk memutuskan ini perlu dibangun. Buktinya datanya menunjukkan seperti ini. Jadi ketika akan membangun satu RT atau RW begitu, bagi semua warga desa dan pemerintah desa di dalam Musdes akan menjadi mudah. Gitu. Tidak lagi misalnya ini dibagi rata begitu, tapi musyawarah desa akan mengetahui mana sih sebetulnya, ya, secara objektif dari data itu yang lebih membutuhkan di antara RT-RT kita, gitu, ya, seperti itu. Kemudian kita mengetahui tentang pengurus RT dan kemudian RW-nya, ya. Tentu saja nanti pada RW-RW yang sama ini nama ketua RW dan kemudian NIKHP itu akan sama begitu, ya. Tapi di dalamnya RT-nya itu akan berbeda, ya, di dalam RT-nya itu. Nah, kenapa ini penting? Memang dari awal Gus Menteri menyampaikan bahwa salah satu ceruk yang penting tapi kita belum memiliki itu adalah
kita betul-betul memperhatikan. Kalau tidak bisa warga itu ya pemerintah desanya itu. Tapi pemerintah desanya itu ya sampai RT RW. Kalau tidak bisa sampai seluruh warga, itu ya paling tidak kita bisa mengetahui, bisa menghubungi tokoh-tokoh masyarakat ya. Karena kita tahu bahwa dari berbagai studi itu tokoh-tokoh masyarakat itu adalah yang menggerakkan desa, wilayah RT RW-nya itu ya. Maka kemudian mulailah disusun nomor HP ya. Selama ini kita mengetahui nomor HP kepala desa, sekarang menjadi lebih detail lagi. Kemudian lembaga ekonomi ya, kita mulai dari lembaga ekonomi. Apakah ada agen? Bedanya dengan kuesioner individu, apakah ada keluarga, anggota keluarga di sini yang menjadi TKI? Demand ya. Apakah ada keluarga di sini, anggota keluarga yang menjadi TKI ya. Aspek permintaan ya, demand ya. Kalau di dalam RT dan desa ini sudah wilayah, maka apakah ada agen yang melayani TKI? Jadi supply. Jadi wilayah itu akan memberikan akses ya. Sementara individu ya dan kemudian keluarga akan memberikan kita informasi demand gitu. Yang kemarin sudah kita diskusikan dengan Gus Koco, menurut Amartya Sen butuh tidak hanya akses ya, tapi memastikan bahwa warga yang membutuhkan itu menggunakan fasilitas tersebut gitu. Kemudian di sini ada industri ya. Industri ini sangat detail dan bisa dilengkapi lebih lanjut oleh desa. Kita melihat dari sisi tenaga kerja ya. Kenapa ini penting? Karena untuk memastikan apakah tenaga kerja di desa sudah mulai masuk ke sektor formal atau belum. Karena kalau sektor formal berarti fasilitas-fasilitas untuk kesehatan dan fasilitas yang lain dari warga desa itu bisa terpenuhi. Contohnya BPJS ketenagakerjaan ya, yang pada beberapa syaratnya itu perlu memastikan bahwa yang ikut itu bukan sekedar pekerja, tapi pekerja dari satu perusahaan ya. Pekerja sektor formal, intinya begitu. Nah, itulah sebabnya kemarin sudah kita lihat, misalnya contoh kemarin bahwa di desa itu BPJS kesehatan tinggi, tapi BPJS ketenagakerjaan itu rendah. Ya. Karena selama warga desa itu bekerjanya informal, maka pemerintah sulit untuk dengan kondisi aturan sekarang, sulit untuk ikut membantu memasukkan ke dalam BPJS ketenagakerjaan. Misalnya seperti itu. Jadi makanya ini data ini menjadi penting dan seperti biasa ini kondisi supply, kemudian di warga desa ada kondisi demand-nya gitu. Kemudian tata ruang industri, kita mengetahui dari awal para pegiat desa memikirkan bagaimana tata ruang desa. 504 ini sering diketawakan tapi ini penting ya. Keberadaan pub, diskotik, tempat karaoke karena ini sejak awal, sejak tahun 90-an ya, dan bahkan sejak tahun 70-an ketika dirunut ke belakang, ini yang salah satu komponen yang membedakan antara perkotaan dan pedesaan. Sama seperti kemarin ketika kita mempelajari kuesioner keluarga, ada telepon kabel. Kan sekarang sudah tidak lazim keluarga berlangganan telepon kabel. Tapi itu adalah data tentang desa yang kita ambil dari tahun 70-an. Dan itu yang membedakan sejak tahun 70-an itu antara perkotaan dan pedesaan. Salah satunya indikatornya itu. Demikian juga ini, pub atau diskotik atau tempat karaoke, itu sejak tahun 70-an datanya ada di desa mana gitu. Dan itu yang membedakan ya, fasilitas rekreasi ini. Ya. Dan ini memang karena sudah ada sejak awal maka ini indikator ini tetap diteruskan ya. Jadi tinggal nanti dicek ada atau tidak dan kalau tidak ada yang terdekat berapa kilometer ya. Karena kalau yang terdekatnya kurang dari 2,5 kilometer masih dianggap ada gitu, masih tergolong begitu. Sesuai dengan kaidah di BPS. Kemudian pangkalan minyak tanah dan LPG, lagi-lagi ini suplai energi ya. Kemudian koperasi, kemudian apakah ada lagi KUD, kemudian BUMDes, kalau BUMDes sudah ada datanya langsung ke Kementerian Desa ya. Kemudian bagaimana sarana-sarana ekonomi itu,
kondisinya secara umum ya, kondisi yang paling umum dari pasar, toko, kalau ada BUMDesMart, minimarket gitu, hotel, penginapan, sampai kepada aspek-aspek yang ada di desa, aspek-aspek ekonomi, lembaga ekonomi, baik itu bengkel, salon, bank, agen-agen dari bank gitu itu, bank swasta ya, bank-bank yang dianggap besar. Ini datanya sebetulnya kita ambil dari BPS. Jadi karena BPS sudah ada data itu, maka kita meneruskan supaya bisa ada kontinuitas data juga, fasilitas kredit dan kemudian infrastrukturnya. Ya, saya kira bagi kerabat desa sudah familiar dengan pertanyaan infrastruktur seperti ini. Tapi yang menarik adalah kita sekarang bisa mengetahui jalan desa itu berapa kilometer yang tanah, berapa kilometer yang jalan setapak dan sebagainya. Mengapa seperti itu? Karena banyak sekali yang masuk juga WA dan kemudian dalam berbagai diskusi ya, dalam berbagai forum-forum itu, gimana kita mau membangun desa jalannya masih jalan tanah ya. Tapi kita nggak pernah tahu pasti kalimat itu bisa diverifikasi apa tidak. Bisa dibuktikan apakah kalimat itu nanti warga desa sendiri, kerabat desa sendiri, perangkat desa sendiri itu bisa menyatakan kondisi desanya. Gitu. Jadi sehingga dengan demikian ketika nanti untuk mengambil kebijakan, untuk warga desa di RT-nya mengatakan, loh memang saya harus jalan desa harusnya di RT saya gitu ya. Karena di RT saya menunjukkan bahwa jalan tanahnya aja segini gitu, yang masih belum bisa paling tidak betonisasi, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian jalan yang bisa dilalui kendaraan roda 4. Ya. Ini seminggu terakhir ini ada desa-desa, contohnya ini ya, di Sulawesi Selatan, yang dia ada di kabupaten yang memang banyak pegunungan, yang sering kita sebut di situ ada negeri di atas awan gitu. Itu memberikan WA bahwa kami di puncak gunung ini, ya, itu kalau ada warga sakit itu kami harus jalan kaki untuk sampai ke pusat desa. Kemudian dari pusat desa itu barulah ada mobil desa yang untuk kesehatan itu, yang kemudian dibawa ambulan desa itu ke kota gitu. Ya. Jadi memang warga desa membutuhkan kondisi RT-nya seperti apa. Termasuk di dalam kasus WA yang seminggu yang lalu itu juga ditunjukkan. Mohon maaf WA-nya nggak bisa kita tunjukkan di sini karena ada kebijakan bahwa WA yang masuk ke Sapa Desa itu sepenuhnya dirahasiakan. Kalau sampai bocor yang salah Sapa Desanya. Meskipun mungkin yang salah bisa juga WA-nya. Nah, jadi warga di puncak bukit itu membutuhkan adanya jalan yang bisa dilalui mobil. Sehingga kalau ketika mereka punya resiko ada yang sakit sehingga harus dibawa ke rumah sakit itu mudah. Jadi sudah ada kebutuhan tentang kewilayahan pada level RT, bahkan bagi warga desa. Gitu. Kemudian sinyal HP saya kira kita sudah sering menyampaikan, ini termasuk ada WA yang langsung terkirim dari warga desa, dari kerabat desa langsung terkirim ke Gus Menteri gitu. Katanya di desa saya internet sudah ada, tapi kok di rumah saya, di RT saya belum ada. Jadi memang sudah ada kebutuhan internet pada level RT. Pemerataan telematika itu sudah mulai dibutuhkan antar RT, seperti itu. Kemudian pos dan terutama jasa ekspedisi, ya. Jasa ekspedisi ini menjadi penting karena memang kita sudah mulai mengarahkan, dan bukan cuma kita, tapi desa-desa ya sudah mulai mengarah, bahkan mereka membangun sendiri marketplace ya, baik sendiri maupun kadang-kadang ada yang kerjasama dengan Kominfo seperti itu. Nah, ketika membutuhkan internet marketplace itu, maka yang dibutuhkan tentu saja internet tadi ya. Tapi ketika mengirim dan menerima barang, maka jasa ekspedisi ini menjadi penting. Sebelum ini kita ketahui misalnya dari tahun 2014 ke 2018, salah satu peningkatan pesat
kondisi desa itu adalah layanan jasa ekspedisi terutama dari swasta. Jadi itu untuk membutuhkan bahwa ada pasar bagi swasta ya, bagi suplai. Ada pasar untuk jasa ekspedisi karena mulai ada perdagangan melalui internet itu. Jadi ini tentu saja akan makin berkembang. Kita sudah tahu sudah pasti akan makin berkembang, terutama karena Presiden Jokowi dan Wakil Presiden menyampaikan sejak awal ada desa digital seperti itu. Dan kemudian dalam berbagai kesempatan disebutkan oleh Gus Menteri, digitalisasi desa itu akan kita mulai dari ekonomi. Tidak kita mulai dari pemerintahan, harapannya supaya warga desa tetap sering bertemu dengan perangkat desa, dengan pemerintah desa begitu. Tapi mulai dari ekonomi supaya ekonomi desa bisa langsung suplai kepada luar provinsi, bahkan sampai ke luar negeri. Nah di sini jasa ekspedisi menjadi penting. Jadi mengetahui jasa ekspedisi ada di mana itu memudahkan baik itu bagi perusahaan yang bekerja sama maupun bagi desa sendiri kalau mau menjadi hub atau tempat mengumpulkan barang itu ada di mana ya. Pak Ivan, program TV dan ya sedikit bertanya Pak, tadi bicara sedikit tentang ekonomi dan di kolom ekonomi tadi saya belum melihat mengenai karena di beberapa desa yang pernah saya kunjungi banyak sekali desa yang RT-nya kemudian itu sebagian wilayahnya adalah coverage-nya adalah sawah. Nah, tapi menariknya adalah bahwa sawah yang ada di RT tersebut adalah bukan sawah, kalau untuk kepemilikan bukan sawah milik warga setempat, namun milik dari warga lain yang ada di kota atau bahkan punya dari perusahaan, sehingga persentase wilayah pemukiman dan persentase wilayah sawah, besaran sawah, dan sawah itu bukan milik mereka. Dan kemudian yang menarik adalah bahwa di sawah tersebut yang menjadi pekerja atau petani guremnya adalah wilayah masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat, mereka punya sawah, tapi secara ekonomi mereka tidak tersejahterakan dengan sawah tersebut karena mereka hanyalah petani gurem. Nah ini apakah data seperti ini juga tercapture Pak di dalam kuesioner SDGs desa ini? Ya, jadi memang soal cara menempatkan itu ada sejarahnya juga, Ume dan kerabat desa. Ya. Jadi misalnya contohnya begini. Tadi kita memandang itu di ekonomi, ya. Pada saat ini itu akan masuk ke dalam lingkungan. Ya. Jadi berapa hektar sawah termasuk dan sebagainya seperti itu ada di dalam lingkungan. Ya. Kita perlu hati-hati di sini, ya. Bukan apa-apa, karena sebetulnya cara yang paling bagus untuk memastikan lingkungan ini adalah bahwa di dalamnya itu penghitungannya tepat gitu. Tidak cara menghitung dengan selayang pandang begitu, tapi kita mengitari sawahnya misalnya kalau sawah itu. Makanya Kementerian Desa itu berlangganan saat ini ya, melanggan Google Map gitu, dan juga melanggan peta-peta yang mirip Google dari BIG ya. Nanti desa tinggal memilih mau pakai yang mana, karena di sebagian wilayah desa, terutama wilayah desa yang golongan terpencil, pulau kecil itu kadang-kadang petanya hanya ada satu gitu. Nah, kita akan menggunakan handphone untuk mengitari sawahnya itu, sehingga kita mengetahui lebih persis berapa hektar. Selama ini data seperti ini tidak pernah bisa dipercaya ya, karena ketika dijumlahkan ke nasional itu kadang-kadang jumlahnya bisa 4 kali lipat dari luas Indonesia, dan semuanya itu sawah, maksudnya semuanya itu daratan, tidak ada lautan gitu ya. Jadi seakan-akan data-data sebelumnya adalah angka-angka ini adalah angka-angka magic seperti itu ya Pak. Dan hal ini juga disampaikan salah satu kerabat desa yang hadir di YouTube kita, bahwa menyatakan bahwa data-data yang ada saat ini sebenarnya tidak valid karena mereka juga tidak percaya, sama seperti Pak Ivan tadi sampaikan. Pak Ivan dan kerabat desa kembali Pak setelah jeda berikut ini. Ya Pak, selamat pagi kerabat desa yang berbahagia.
kita kembali lagi bersama bagaimana memanfaatkan data desa level rukun tetangga RT dan level desa untuk kemudian merencanakan pembangunan desa. Pak Ivan, tadi kita sempat terakhir bicara tentang apakah turut mencakup bahwa kepemilikan atas sumber daya yang ada di desa, kemudian juga kita kaitkan dengan misalnya kita sebut sawah. Ternyata sawah di desa sekarang ini trennya adalah banyaknya bukan sawah milik orang desa tersebut, malah milik orang yang di kota. Dan namun pekerjaannya adalah petani guremnya adalah petani yang ada di desa tersebut. Sehingga bila kita sebut kata petani sekarang di desa cenderung artinya adalah petani gurem, bukan petani yang seperti dulu mereka mengusahakan tanah sendiri, hasilnya untuk kebutuhan sendiri dan untuk dijual. Pak Ivan, silakan. Ya, jadi tadi kita mengetahui Umay dan kerabat desa bahwa ada data tentang luas sawah. Ya. Kemudian di dalam kemarin kita mengetahui di dalam data individu, apakah ada sawah yang dikerjakan, dapat berapa hasilnya dan berapa rupiah. Ya. Kita bisa membuat analisis yang sederhana, Umi. Antara total luas yang ada di RT, ya, dengan AT yang bisa diglobalkan sampai ke level desa, itu bisa dikumulasi sampai ke level desa, dengan sawah yang diaku oleh individu tempat dia bekerja, ya, artinya yang dia kuasai kalau istilah teknis kita itu, tapi belum tentu dia miliki, nanti akan kelihatan itu. Nah, senjang itulah tanah guntainya itu, ya. Sawah guntainya itu adalah gap antara berapa hektar sawah yang ada dengan sawah yang real kemudian dimiliki oleh individu-individu yang ada di desa. Seperti itu, Umi. Jadi kita belajar, misalnya dalam salah satu pengisian profil desa misalnya, seringkali ada pertanyaan dari kerabat desa. Ini bagaimana seperti yang Umi tanyakan tadi, ya. Kalau ada sawahnya milik orang lain itu kita masukkan ke sini atau tidak, gitu, ya. Nah, itu memang milik orang lain, waktu itu tidak ada kuesioner level RT sehingga tidak ada pembanding tadi, ya. Nah, kemudian sekarang teknologi untuk memastikan luas, ya, itu sudah sangat mudah. Bahkan kerabat desa sudah sering menggunakan GPS desa untuk tidak hanya menunjukkan ada geotagging satu lokasi, tapi menunjukkan adanya luas, ya, adanya luas. Kalau dia mengitari sawah begitu, maka aplikasi itu akan langsung menunjukkan berapa luasnya. Nah, apakah ini berguna? Misalnya di Jawa Timur itu paling tidak ada 2 kabupaten yang sudah rutin melakukan warganya melakukan pemetaan dengan cara menggunakan HP keliling itu, dan itu untuk memberikan pertama memberikan peta sumber daya alam yang ada di desa, ya. Dan peta itu kemudian berubah setiap kali ada penanaman yang berubah. Misalnya pada bulan ini ditanami padi, ya, tapi nanti di bulan Juni kita tanami ganti jagung, maka data itu kemudian diubah jadi jagung. Nah, data itulah, apakah data itu bisa dipercaya, ya? Salah satu mengujinya begini. Dengan data itu, kemudian ada bank pemerintah yang langsung memberikan kredit kepada petani atau kepada penggarap dari lahan itu. Artinya apa? Artinya dengan luas yang bisa di-track dengan peta tadi itu, ya, dengan peta peta maya, ya, baik itu dari Google Map maupun dari BIG itu, maka kemudian bisa diketahui persis berapa luasnya, kemudian komoditas yang sedang diusahakan apa, seperti itu. Nah, SID Kementerian Desa itu mengarah ke sana. Ya. Memang saat ini itu aplikasi itu sudah dibangun, tetapi belum diintegrasikan. Jadi dalam minggu-minggu ini, dalam bulan pertama, bulan kedua itu semua harus diintegrasikan sehingga warga desa bisa memastikan tadi luas itu berapa gitu. Tapi itu agak memang nanti yang kemarin itu, ya, itu persoalannya ada di desa-desa, di wilayah-wilayah pinggiran Umi dan kerabat desa. Apakah ini desa saya atau desa sebelahnya? Jadi memang pemetaan dengan geotagging seperti itu kemudian bisa berguna
untuk menunjukkan batas desa ya. Tapi bisa juga itu kemudian menjadi tidak tepat lagi kalau warga desa agak sulit untuk memetakan terutama di pinggiran desa itu ya. Gitu Umi. Jadi saat ini untuk data-data seperti itu kita memiliki teknologi yang bisa memastikan, bisa diuji juga ya, bisa diuji, dan tadi sudah ada contohnya bagaimana perbankan yang sangat rigid untuk memberikan kredit pinjaman itu justru bersedia dengan cara seperti tadi. Dan itu yang segera dipraktekkan juga oleh kerabat desa melalui SID dari Kementerian Desa itu. Gitu. Itu alatnya cukup membantu ya Pak, maksudnya itu akan membuat lebih sederhana dan kerabat desa untuk masalah pengukuran. Pak Ivan, ini ada tanggapan dari Pak Iwan Bambang di YouTube TV Desa bahwa data pertanahan memang poin yang penting yang menjadi bagian tidak terpisahkan termasuk jenis milikannya. Mungkin maksudnya seperti ini Pak, bahwa saat kita mendata berapa luas, misalnya di desa tersebut berapa luas hutan, kemudian berapa luas tanaman mangrove, berapa luas sawah, berapa luas sungai dan segala macamnya, mungkin perlu juga diperhatikan kepemilikannya. Jangan-jangan dari satu desa tersebut yang kepemilikan warga desa hanya kurang dari 50%. Selebihnya dimiliki oleh misalnya swasta atau orang lain yang ada di desa lain. Seperti itu. Apakah itu dipertimbangkan di dalam desa, Pak? Karena kedepannya otomatis kita akan menjadi cukup penting untuk menjadi pijakan dalam membuat keputusan untuk kerabat desa di desa. Iya, benar. Dan posisi dari Gus Menteri itu memang sudah teruji ya selama setahun ini, ingin memperbaiki hal-hal semacam itu ya. Jadi tidak dalam orientasi untuk wah kalau ini membahayakan lebih baik kita tunda gitu. Enggak, tapi kalau memang ada masalah ya kita selesaikan. Dan kita tahu masalah pertanahan, reforma agraria itu akan menjadi bagian ini. Dan seperti tadi posisinya adalah kita akan mulai dengan data mikro. Kita akan menguji argumen itu dengan data mikro. Termasuk data mikro adalah data agraria tadi itu ya. Jadi apakah benar seperti ini gitu, kita bisa mengujinya. Dan apakah itu sudah bisa dilakukan? Ya tadi contohnya. Sudah banyak yang banyak itu maksudnya paling tidak di 2 kabupaten itu, tapi ada 1 kabupaten lagi di Jawa Timur itu yang akhirnya hanya 1 desa yang meneruskan dari musim ke musim data spasial tersebut gitu. Jadi ini memang seperti yang disampaikan oleh Gus Prof Yoyon itu, bahwa ini tidak hanya soal teknis tapi soal budaya untuk selalu sustainable dalam hal data gitu. Pak Ivan. Gitu Ume. Judul kita hari ini adalah bagaimana memanfaatkan data RT dan level desa untuk perencanaan pembangunan desa. Setelah nanti kuesioner ini ditanyakan, kemudian datanya kita peroleh. Apakah ada sistem tertentu atau aplikasi tertentu yang memudahkan kembali untuk kerabat desa untuk misalnya nih, kebayang saya adalah sistemnya kemudian membuat data yang dimasukkan itu kemudian menghasilkan output adalah rekomendasi program atau rencana-rencana pembangunan desa. Atau itu harus mereka olah sendiri, Pak? Seperti yang ditanyakan Pak Slamet sejak awal kita sarapan itu ya. Pak Slamet sering membuat kita tersedak karena lagi sarapan bertanya gitu kan. Jadi nah, sejak awal kita sudah menyampaikan bahwa tidak membelenggu desa ya, dan tidak menambah kerumitan desa ya. Bahkan membantu desa karena semuanya hal-hal yang bersifat pengolahan begitu, itu kemudian nanti rekomendasi bahkan laporannya ya. Laporan yang langsung bisa dicek, bisa di-print oleh desa itu dikerjakan oleh sistem informasi gitu. Jadi tidak merepotkan desa gitu. Dan memang itu kalau dibuat pengolahan butuh waktu bagi desa yang sebetulnya lebih produktif kalau desa itu melayani warga masyarakat gitu. Nah, gunanya tentu saja bagi banyak pihak, Umi. Jadi bagi desa sudah pasti itu, desa dan pemerintah supra desa, ini kan soal menyediakan suplai fasilitas itu ke desa mana, ke RT mana ya, dan kemudian ke warga mana yang paling membutuhkan kan begitu. Jadi memudahkan untuk itu. Tapi jangan lupa data IDM ya, data IDM indeks desa membangun itu
itu dalam 2 tahun terakhir ini salah satu yang mengirim surat ke Kementerian Desa ya untuk mendapatkan data-data IDM dan kemudian rekomendasi desa ya. Di dalam IDM ada data rekomendasi desa yang nanti akan lebih detail dalam edisi desa. Yang meminta itu antara lain adalah swasta ya. Jadi ketika swasta mau melakukan investasi ke desa, bahkan kemarin ada swasta ini swastanya adalah swasta penerbit nasional terbesar. Data IDM ya, data Indeks Desa Membangun untuk meletakkan bukunya sebetulnya harusnya tema apa tahun ini ya. Dan kemudian buku itu akan masuk ke toko buku yang dekat dengan desa-desa mana gitu. Artinya apa? Artinya apalagi sekarang datanya lebih detail ya, maka yang menggunakan akan banyak. Tadi contohnya data penggunaan lahan, tata guna lahan itu kemudian digunakan bank sebagai basis untuk analisis kredit bahwa ini layak diberikan kredit gitu. Dan memang 2 tahun lalu ya, itu Kementerian Desa sudah melakukan penjajakan dengan berbagai perbankan yang sama-sama juga tertarik bahwa jika ada data kontinu ya, datanya data kontinu, misalnya data kontinu waktu itu adalah yang tadi itu tentang lahan yang digunakan, juga data kontinu transaksi di dalam BUMDes. Nah, data kontinu itu akan menjadi basis supaya KUR ya, supaya kredit-kredit perbankan itu bisa langsung otomatis diberikan kepada lembaga-lembaga yang ada di desa. Jadi berguna tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi warga desa sendiri. Seperti itu, kerabat desa, Umeng. Pak Ivan, ini ada pertanyaan Pak dari kerabat desa. Kapan nih Pak perangkat desa bisa memanfaatkan program ini dan bagaimana caranya biar desa tersebut bisa menjadi pilot tidak hanya 4 desa yang Pak Ivan sebutkan tadi. Ini sepertinya sudah banyak menarik ini Pak dengan program yang Pak Ivan sampaikan. Mungkin bisa dijawab. Apakah itu Pak Pardi dari Geni Langit? Karena dari beberapa kali kita sarapan pagi, pertanyaan Pak Pardi seperti itu yang belum sempat kita jawab gitu. Jadi tidak ada lagi, tidak hanya pilot project 4 desa ya. Saat ini hari Jumat itu Gus Menteri akan menyampaikan secara resmi dalam pidato resmi istilah di beliau itu ini pidato desa 2021 gitu. Pada undang-undang desa, pada ulang tahun undang-undang desa yang ke-7 tahun gitu ya. Nah, itu beliau akan menyampaikan bahwa kita akan mulai gitu, termasuk pendataan dan penggunaan ya gitu. Dan karena ini kalau digunakan oleh pemerintah desa dan warga bisa mencek hasilnya nanti kan. Itu langsung terkoneksi dengan Kementerian Desa, maka ini hubungan antara Kementerian Desa dengan perangkat desa, tokoh masyarakat di desa akan semakin kuat gitu dan bisa langsung menggunakan. Jadi tidak akan lebih dari Januari, Ume. Ya. Baik, nah, kenapa agak lambat? Memang ada persoalan administrasi keuangan yang harus diselesaikan. Kalau tidak nanti Kementerian Desa di akhir tahun bisa kena penalti dari BPK seperti itu. Jadi memang ini memang persoalannya ini bukan persoalannya ya dilema kita itu Undang-Undang Desa lahir pada bulan pertama dari APBN, bahkan setengah bulan pertama, sehingga semuanya harus dikebut dari tanggal, kalau kemarin nggak bisa tanggal 1 ya, tanggal 4 gitu, tanggal 4 Januari sampai ke tanggal 15. Kita inginnya semuanya selesai sebelum tanggal 15 ya. Tapi kalaupun selesai berarti secara resmi harus keluarnya itu nanti baru setelah tanggal 15 mungkin. Tapi Januari, sehingga menyambut pencairan dana desa. Ya. Seperti Pak Slamet, nanti Pak Pardi. Begitu Gus Menteri menyampaikan, desa yang bisa mencairkan pertama kali, ya, mari kita langsung Zoom bareng gitu. Ya. Yang disaksikan oleh banyak pihak,
boleh wartawan, boleh pejabat, tapi yang penting desa dengan kepala desa dan perangkat desa. Gitu, Mei. Jadi nanti di akhir Januari selambatnya sudah bisa digunakan. Ya. Baik, berarti ini kabar gembiranya buat desa-desa di seluruh Indonesia dan kerabat desa tentunya tanggal 15 Januari di Gong ulang tahun Undang-Undang Desa ke-7, Kementerian Desa akan meluncurkan program ini ya Pak ya. Dan tidak perlu menunggu sebagai pilot project lagi. Pak Ivanovic dan kerabat desa yang berbahagia, kita telah kehadiran Gus Prof Yoyon. Selamat pagi Prof Yoyon. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Yoyon, tadi sepagian ini, di 1 jam sebelum ini, ternyata masih sekitar 50 menit sebelum ini, Prof, kita diskusi bahwa kita data yang kita ambil dari level RT, level desa, kemudian ternyata dapat dengan mudah kita manfaatkan untuk menjadi pembuatan kebijakan ke depan. Nah, sistem yang dibangun oleh Kementerian Desa membuat data-data yang dikumpulkan kemudian dapat teranalisa, memberikan respon atau outcome yang bisa digunakan oleh desa secara langsung. Ya. Yoyon. Ya. Saya kira ada pandangan tertentu dari Prof. Ya, baik. Keberhasilan data-data yang dikumpulkan oleh Kemendesa, unit analisis keluarga, RT, desa, dan sebagainya itu teruji kalau kemudian memunculkan perencanaan ya, yang memang berbasis data, ya, itu dalam satu siklus manajemen program. Ya. Manajemen program itu kan data, rencana, tindakan, ya monitoring, evaluasi, kembali lagi ke data tadi itu. Nah, data-data yang dikumpulkan tadi di tingkat RT, RW, dan sebagainya itu, ya masalah pertamanya satu, apakah itu nanti tersinkronisasi di data desa. Ya. Kan ada data rumah tangga, ada data RT, ada data desa. Ya. Nah, data desa itu apakah semua sudah mencakup tadi itu? Ya, mencakup ada data keluarga, ada data RT dan sebagainya. Tentu itu menjadi sangat lengkap sekali. Ada data rumah tangga, ada data RT sampai dengan data desa. Nah kemudian di situ ada satu proses yang tadi Pak Ipan itu tergantung pada musyawarah desa. Nah, disitulah terjadi pergulatan antar RT, antar RW, antar kampung dan sebagainya, supaya masing-masing data di dalam perencanaan itu terakomodasi di desa. Itu kan yang penting kan terakomodasi menjadi rencana desa lewat musyawarah desa dan sebagainya. Nah kalau itu sudah terjadi maka kemudian apakah itu ditindaklanjuti dengan satu program kegiatan yang memang berbasis data tadi itu. Tadi yang ditanyakan oleh Mbak Umay penting itu Pak Ivan. Jangan sampai pembangunan di desa itu ya karena lahan dan macam-macamnya itu sudah dimiliki oleh orang lain yang bukan warga desa itu, jangan sampai terjadi yang memetik manfaat itu ya orang-orang yang di luar desa tadi itu. Tapi itu tadi sudah dijawab oleh data-data yang ada di sana tadi itu. Ya. Diharapkan tidak akan sampai terjadi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ujiannya itu nanti dengan data-data tadi itu. Ya, apakah itu dilaksanakan tidak dalam program-program desa itu? Ya, karena manajemen programnya kan berada di desa. Ya, betul ya Pak Ipan kan di desa manajemen programnya itu. Nah mudah-mudahan di desa itu menampung tadi semua itu, ya, menampung semua tadi itu. Ya. Jadi itu kepentingan yang paling sangat bagus ya dalam konteks perencanaan yang bagi ini menjadi topik. Ya. Perencanaan desa berbasis data-data dari itu. Nah, soal masalah kapan itu bisa diketahui, ya tadi Pak Ivan sudah menjelaskan itu. Ya tentu ini kan satu proses awal yang mungkin pengumpulan datanya mungkin belum selesai ya Pak Ivan ya, dengan uji coba tadi itu ya. Mungkin pengolahan dan sebagainya. Sehingga tampilan data yang sesungguhnya yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga, RT, sampai dengan desa, masih perlu waktu sedikit ya. Tapi Kementerian Desa ini high speed ya, jadi cepat sekali anunya itu menangani ya. Data ini saya kira tidak sampai bulan depan sudah selesai. Apalagi tadi tanggal 15 itu sudah akan ada pidato ya
memperingati ulang tahun desa sampai dengan tadi usaha-usaha dana desa dan sebagainya. Jadi sebetulnya tidak ada keraguan untuk menggunakan data desa di dalam perencanaan ini. Kalau ada keraguan tentu bukan pada perencanaannya, tapi pada pelaksanaan programnya. Ya. Karena di desa itu kan ada kepentingan, ada 20 RT aja sudah menjadi 20 kepentingan itu. Tuh, belum lagi ada macam-macam lah dinamikanya yang ada di desa. Tapi kalau berbasis data memang sangat bagus sekali. Jadi debatnya itu bukan debat kepentingan gitu, debatnya itu debat data. Itu yang diharapkan oleh Kementerian itu kan itu. Semuanya itu debatnya itu data. Gitu. Nah, saya kira itu catatan saya Pak Ivan bagus sekali. Dan dari perencanaan desa dengan model ini menjadi contoh yang sangat bagus. Contoh yang sangat bagus. Cuman nanti tinggal sinkronisasi ya antara para pelaksananya di tingkat desa karena unsurnya banyak sekali. Ya. Kalau itu sudah terjadi antar sektoral atau antar kementerian dan sebagainya, sudah luar biasa sekali. Ya. Dan betul itu saya kira orangnya harus berkualitas, desanya, wilayahnya dan macam-macam suasana luar biasa sekali. Itu Mbak Umay kesan saya. Nanti saya akan melihatnya itu di level implementasi. Apakah betul program-programnya itu sudah berbasis data-data yang ada itu tadi. Itu di situ. Gitu. Terima kasih Mbak Umay, itu catatan saya. Saya tidak bisa melebihi dari itu ya, karena kalau saya melebihi kan ya Gus Ipan sama Gus Menteri kan sudah levelnya sudah level dewa lah untuk urusan desa. Gitu. Memang sudah dengan data-data tadi yang sangat baik. Monggo, ini mungkin Bu Agnes tadi ada komen. Mbak Umay, saya cukup itu aja dulu sementara. Terima kasih Mbak Umay. Terima kasih Prof. Yoyon. Silakan bila ada ya ingin berkomentar, tapi saya mungkin sedikit mencatat bahwa tadi Prof. Yoyon dan Pak Ivan setuju bahwa desa-desa ini kemudian memiliki data, ada 4 data dari desa dan perlu ini semua tersinkronisasi. Tadi betul seperti saya juga sependapat dengan Prof. Yoyon bahwa bila data rumah tangga, data individu dan data rukun tetangga bila di-layerkan, bila disusun bersama dengan data desa, apakah ada kemungkinan, masih ada Pak Ivan Novik bila bersedia menjawab sedikit saja, apakah ada kemungkinan nanti overlap data Pak? Mungkin di 1 kalimat saja jawabnya Pak. Silakan. Ya, jadi overlap data itu mungkin ya. Tapi apa namanya? Kalau saat ini ya Ume ya. Ya Pak. Hampir pasti tidak ada ya. Karena segmen data RT, segmen data keluarga dan segmen data individu ya, itu belum ada saat ini ya. Jadi kalau belum ada ya tidak akan ada apa namanya overlapping gitu. Kemudian yang tadi kita belum tinjau secara detail itu segmen data desa, itu lebih banyak merujuk kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Nah itu juga data itu juga relatif belum ada saat ini. Jadi saat ini memang ini kalau istilah orang desa-desa di Jawa itu ini membabat alas ini. Tapi alasnya itu alas data itu. Jadi membabat hutan pertama kali tapi hutan data ini. Jadi tidak ada overlapping ya. Hampir pasti nggak ada overlapping karena segmen datanya memang baru sekarang ini ya. Sebetulnya tahun 2007 itu pernah ada segmen serupa, tapi karena memang tidak dijalankan ya, maka sekarang ini barulah implementasi yang pertama. Ya. Seperti itu, Mei. Pak, kita beralih ke Pak Suryo Koco. Ya, Pak Suryo Koco, silakan. Terima kasih. Gus Ivan, ini mungkin karena sekaligus peringatan lahirnya Undang-Undang Desa, dan di pasal 86 Undang-Undang Desa itu sistem informasi desa kewajibannya ada di pemerintah kabupaten kota ini, Gus. Jadi mungkin yang perlu dipertimbangkan jangan sampai nanti kemudian apa yang dilakukan niat baik dari teman-teman Kemendes ini dianggap melanggar atau melampaui dari
amanat Undang-Undang Desa. Jadi amanat Undang-Undang Desa pasal 86 itu sangat jelas bahwa sistem informasi desa itu kewajibannya ada di kabupaten kota. Nah, oleh karenanya mungkin ini apakah menjadi semacam diskresi karena 7 tahun ternyata kabupaten kota tidak melakukan apapun atau ternyata tidak ada kemampuan kabupaten kota untuk berinisiatif dan seterusnya. Ini mungkin menjadi penting karena kadang-kadang niat baik kita itu berbenturan dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. Itu aja mungkin sekedar mengingatkan Gus Ivan dan teman-teman di Kementerian Desa karena kadang-kadang urusan peraturan perundangan ini kadang-kadang suka tidak suka, kadang-kadang agak membelenggu kita. Mungkin itu aja kalau saya sih pertimbangannya. Iya, di sini memang disebut di pasal 86 ya. Namanya adalah Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Gus Koco. Itu yang kemudian menunjukkan bahwa ini adalah aspek sektoral, sektor. Sebetulnya ini wilayah, cuma kalau dalam struktur pemerintahan kita ini disebut data statistik sektoral gitu. Makanya boleh dikerjakan oleh sektor yang menangani pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dalam hal ini sesuai dengan PP 47 2015 adalah Kementerian Desa. Nah, pasal 2 Gus Koco. Ya. Pemerintah dan pemerintah daerah gitu. Gitu Gus. Karena itu kemudian pemerintah itu wujudnya adalah kalau di dalam pasal 1 itu menteri yang menangani desa. Gitu Gus Koco. Itulah sebabnya ada sistem informasi desa di Kementerian Desa dan BPK sudah benar. BPK itu menyatakan bahwa salah satu teguran ke Kementerian Desa, teguran administratif itu, bahwa sistem informasi desa harus ada dan harus terintegrasi. Nah, tahun ini kita yakin dua-duanya itu terpenuhi, Gus Koco. Oke, siap. Pak Ivanovic, Pak Suryo Koco, Prof. Yoyon, dan seluruh kerabat desa yang berbahagia, tidak terasa sarapan hari ini sudah menunjukkan pukul 7, dan kita akan melanjutkannya kembali esok hari, sarapan SJS Desa bersama Kemen Desa, pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, tetap di TV Desa, dan jangan kemana-mana, sampai jumpa esok hari. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.